Halo teman-teman fotografer, kembali lagi bersama saya Yoga dari Photo Story ID. Kali ini aku mau sharing-sharing tips dasar tentang fotografi, yaitu segitiga exposure. Bagi kalian yang belum tahu apa itu segitiga exposure, kali ini aku mau sharing dengan kalian. Segitiga exposure itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya shutter speed, lalu kedua aperture, dan yang ketiga itu ada ISO. Jadi 3 elemen ini saling terhubung dengan satu sama lainnya yang bisa menghasilkan foto kalian menjadi bagus dan menjadi bahasanya itu lebih enak dilihat. Yang pertama aku mau jelasin tentang shutter speed. Shutter speed itu apa sih? Shutter speed itu merupakan ukuran kecepatan buka tutup jendela sensor yang ada dalam kamera kalian. Jadi semakin cepat shutter speednya, berarti cahayanya yang masuk semakin dikit. Kalau shutter speednya semakin lambat, cahaya yang masuk jadi semakin banyak. Contohnya seperti ini. Kalau kalian setting di kamera kalian shutter speednya 1/250, itu kan jadi semakin cepat. Jadi cahaya yang masuk jadi semakin dikit. Beda lagi kalau shutter speednya kalian setting menjadi 1/20. Nah itu kan tutupannya jadi lambat. Jadi semakin lambat shutter speednya, semakin banyak cahaya yang masuk. Jadi apa sih pengaruh cepat atau lambatnya shutter speed yang kalian gunakan? Semuanya itu tergantung kebutuhan. Jika kalian mau foto untuk di air terjun yang menghasilkan foto yang lembut, itu bisa kalian gunakan shutter speed dengan kecepatan yang lambat. Tapi sebaliknya, jika kalian mau menghasilkan foto dengan foto yang freeze atau biasanya digunakan untuk foto olahraga, atau foto kalian mau ngambil foto mobil bergerak atau motor bergerak atau orang berlari, itu kalian gunakan shutter speed yang cepat. Jadi foto yang kalian hasilkan akan freeze atau akan diam. Yang kedua aku mau jelasin aperture atau bukaan lensa. Jadi aperture itu adalah ukuran seberapa besar atau seberapa kecil bukaan lensa kalian menerima cahaya yang masuk. Aperture atau bukaan itu disebut dalam dunia fotografi yaitu diafragma, atau kalau di lensa tulisannya huruf F. Jadi semakin kecil F-nya atau semakin kecil diafragmanya, jadi semakin besar bukaan yang terbuka atau cahaya yang masuk. Sebaliknya, semakin besar angka F-nya atau semakin besar diafragmanya, jadi semakin kecil bukaan yang ada di lensa kalian atau semakin dikit cahaya yang masuk. Lensa Yungno yang aku punya ini F-nya adalah 1,8. Jadi semakin kecil angka F yang aku punya, berarti semakin besar bukaan yang ada di dalam lensa ini. Jadi cahaya yang masuk semakin banyak. Beda lagi ada beberapa lensa yang memiliki F4, ada F3,5. Jadi semakin gede angka F-nya atau semakin gede angka diafragmanya, berarti semakin kecil bukaan yang ada di dalam lensa kalian. Jadi cahayanya semakin dikit yang masuk. Apa sih pengaruh aperture terhadap gambar yang kalian hasilkan? Ada 2 pengaruhnya. Yang pertama yaitu foto yang dihasilkan akan semakin terang. Yang kedua yaitu deep of field atau ruang tajam yang semakin sempit. Jadi jika kalian memfoto suatu objek, itu jadi fokusnya cuma ke objek itu doang dan menghasilkan foto yang bokeh atau blur. Untuk mendapatkan foto yang bokeh biasanya digunakan pemotretan manusia atau foto potret. Jadi kalian gunakan F angka kecil. Sebaliknya, kalau kalian mau foto pemandangan atau foto landscape, itu kalian gunakan F dengan angka besar. Jadi ruang tajam yang dihasilkan itu semakin luas. Lalu yang terakhir ada yang namanya ISO. ISO itu apa sih? ISO itu bahasanya sensor kamera yang kalian punya itu sensitif nggak sih sama cahaya. Jadi semakin tinggi ISO yang kalian pakai, jadi sensor kamera kalian akan semakin sensitif. Jadi misal kalian menggunakan ISO yang tinggi, contohnya di atas 1600 atau 2000 atau 4000. Nah, sensor kamera kalian akan membacanya dan itu akan semakin sensitif dan akan menghasilkan foto yang noise. Jadi noise itu ibaratnya kayak semut lagi ngumpul-ngumpul kecil. Nah, itu. Jadi kalau kalian mau menghasilkan foto yang tajam dan bagus, itu kalian gunakan ISO yang kecil. Contohnya ISO 100, 200. Nah, itu sensitif sensor kamera kalian akan membacanya dan itu akan menghasilkan gambar yang bagus. Sebenarnya perlu nggak sih kita menaikkan ISO kita? Jadi dalam beberapa kondisi itu perlu, karena kondisi minim cahaya. Misal dalam keadaan ruang yang gelap,
itu mau gak mau kita harus menaikkan ISO. Kita sudah menggunakan aperture dengan bukaan terbesar. Misal dalam kondisi ruangan yang gelap lagi, kita udah menggunakan aperture kita di angka f-nya yang kecil, misal f1,8, tapi masih tetap aja gelap. Kita juga harus menaikkan ISO kita di angka yang tinggi, misal di angka 800 atau di angka 1000, di angka 1600. Itu pun tergantung kebutuhan kalian sendiri. Jadi segitu aja mungkin tips yang bisa aku kasih ke kalian tentang segitiga exposure, shutter speed, aperture, dan ISO. Semoga tips ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube Photo Story ID. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. See you.